Semua, kita bertemu lagi dalam manajemen bisnis retail. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kita belajar bagaimana seorang konsumen akhirnya mampu membeli produk retail. Itu ada yang perlu kita persiapkan atau kita perlu pelajari dulu dari aspek perilaku konsumennya. Sehingga ketika kita tahu sungguh konsumen yang menjadi target kita dalam melakukan seluruh treatment dalam manajemen bisnis retail, harapannya kita bisa mengatur strategi penjualan atau strategi pemasaran yang tepat bagi konsumen yang menjadi target kita. Maka harapannya konsumen akan semakin tertarik untuk melakukan konsumsi atas produk yang kita jual begitu. Entah itu produk yang menjadi kebutuhannya atau produk yang menjadi impuls buying bagi konsumen tersebut. Nah, itu sudah selesai kita pelajari semua minggu yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang tidak kalah pentingnya, yaitu di dua aspek berikutnya, yaitu sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Dua aspek ini juga sangat penting dalam manajemen bisnis retail. Mengapa? Karena dengan kemampuan kita melakukan pengelolaan yang baik bagi SDM, juga manajemen keuangan, akan tercapai efisiensi, produktivitas, dan hasil yang baik di masa yang akan datang. Maka kita akan melihat satu persatu apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita nantinya berkecimpung dalam bisnis retail. Nah, yang pertama adalah aspek sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Kenapa? Karena produk yang kita jual itu kan pada prinsipnya hampir di seluruh toko itu menjual produk yang sama. Konsumen memiliki keterlibatan yang tidak terlalu tinggi untuk memilih produk yang ditawarkan. Mereka lebih cenderung memilih produk yang sudah ada di toko tersebut, akhirnya membeli barang tersebut. Maka bagaimana kita untuk menstimulus supaya konsumen itu merasa toko kita, toko retail kita itu adalah pilihan mereka untuk membeli produk kebutuhan mereka. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan mencapai keunggulan kompetitif. Salah satunya adalah dengan mengatur manajemen sumber daya manusia atau karyawan. Kenapa? Mengelola karyawan yang efektif itu akan melakukan penghematan biaya total. Tentu saja membuat usaha di bidang retail itu tidak murah. Banyak sekali kemudian biaya yang akan kemungkinan kita keluarkan secara fix setiap bulannya. Maka penggunaan karyawan secara efektif ini akan mendatangkan penghematan biaya total. Begitu teman-teman. Nah, lalu berikutnya adalah karyawan ini adalah fungsi utama dalam tata kelola toko. Mengapa demikian? Karena dalam tata kelola toko ini salah satu aspek yang cukup penting ya teman-teman. Salah satu aspek yang cukup penting di dalam manajemen bisnis retail. Kita harus menyediakan informasi, serta bantuan para konsumen, keterampilan kita dalam memajang stok dan seterusnya. Lalu terakhir adalah SDM itu memicu kinerja operasional yang baik sehingga mendatangkan keuntungan yang baik pula. Nah, ketika kita belajar manajemen sumber daya manusia, tentu kita akan familiar dengan yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Secara teori ada 4 cara membuat struktur organisasi berdasarkan fungsional, produk, geografis, dan kombinasi. Yang mana yang cocok untuk perusahaan retail kita itu semua tergantung pertimbangan kita. Apa saja yang dipertimbangkan, spesialisasi perusahaan kita itu apa, maka lebih cocok yang mana struktur organisasinya. Menyelaraskan antara struktur organisasi dengan strategi retail yang mau kita lakukan itu juga penting. Misalnya strategi retailnya adalah mau menyediakan produk yang bermacam-macam, maka kita pilih misalnya bahkan organisasi berdasarkan produk. Atau mau melakukan ekspansi, nah itu terkait skala usaha. Melakukan ekspansi besar-besaran di berbagai macam daerah, maka lebih cocok untuk kita menggunakan bahkan organisasi geografis.
Siapa yang menentukan cocok atau tidak cocok? Otomatis adalah perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini nanti juga akan berpengaruh pada wewenang perusahaan. Desentralisasi atau sentralisasi, baik. Beberapa perusahaan itu juga mengadopsi bagan organisasi kombinasi karena dirasa setelah mempertimbangkan hal tersebut yang paling tepat bagi perusahaan dari skala usahanya, dari strategi retail yang hendak dia lakukan. Nah, contohnya adalah Garuda Food. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa di skala awal atau di level awal ini itu terlihat jelas bahwa kita Garuda Food menggunakan strategi struktur organisasi berdasarkan fungsi. Nah, di dalam salah satu struktur organisasi tersebut ternyata nih misalnya bidang manufaktur, kemudian bidang pemasaran, itu membedakan struktur organisasinya berdasarkan produk. Sehingga struktur organisasi yang diadopsi Garuda Food ini adalah struktur organisasi kombinasi. Nah, karena pentingnya karyawan tersebut, teman-teman, karena pentingnya peran karyawan, maka kita memang perlu tahu atau perlu melakukan motivasi karyawan secara kontinu. Mengapa? Karena memang karyawan itu adalah orang pertama yang bertemu dengan konsumen. Mereka dalam konsep bisnis retail itu tidak hanya bertugas untuk bertemu dengan konsumen saja, tapi juga bertugas pada seluruh operasional perusahaan, entah itu dalam penyediaan stok, pencatatan stok, pemajangan stok, membantu konsumen dalam mencari barang yang mereka butuhkan, akhirnya deal konsumen tersebut membeli, menstimulus konsumen untuk akhirnya membeli, dan seterusnya. Maka kita perlu mencari desain motivasi karyawan yang tepat, sehingga mereka betah di perusahaan, sehingga mereka bahagia dalam menyampaikan informasi perusahaan kepada konsumen. Bagaimana hal tersebut dilakukan? Kita bisa membuat satu kebijakan tertulis, memberikan insentif, bahkan kita juga bisa memberikan reward and punishment. Karyawan juga tetap perlu didisiplinkan, begitu, dan mendesain budaya organisasi yang tepat bagi perusahaan. Nah, itu tadi adalah aspek sumber daya manusia. Sekarang kita masuk pada pentingnya aspek keuangan dalam manajemen retail. Mengapa ini penting? Karena sasaran kinerja perusahaan retail itu harus dievaluasi tidak hanya dari segi kualitatifnya. Jadi kualitatif itu kan persepsional sekali. Kita tidak tahu secara pasti kalau kita menggunakan ukuran kualitatif. Maka dengan aspek keuangan inilah kita bisa mengukur segala sesuatunya secara kuantitatif. Nah, model keuntungan strategis, salah satu alat ukur yang bisa digunakan yaitu dengan ROA atau Return of Asset. ROA ini adalah ukuran untuk menilai seberapa besar sih tingkat pengembalian aset yang dimiliki perusahaan dibanding penjualan bersih. Kenapa kita membicarakan aset? Karena hampir sebagian besar di retail itu uang kita habis untuk membeli aset, persediaannya, dan seterusnya, bahkan cash flow-nya. Nah, itu harus diukur, teman-teman. Apakah sungguh persediaan yang kita beli selama ini dalam aspek aset ya, segala sesuatu yang kita beli, entah itu gedung, entah itu kendaraan, dan seterusnya, itu sungguh memberikan pengembalian yang sebanding dengan penjualan bersih yang kita lakukan. Maka itu harus diukur dengan rumus ROA, laba bersih dibagi total aset. Nah, berikutnya kita akan melihat sebetulnya setelah ROA atau selain ROA, kita juga bisa melihat dari net profit marginnya itu seberapa jauh. Seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan setelah pajak. Caranya gimana? Ini ada bagan ya, ada bagan, yaitu untuk membuat net profit margin kita mencari dengan gross margin. Jadi keuntungan kotor dikurangi dengan beban, lalu dapat
keuntungan sebelum pajak dikurangi pajak, akhirnya dapat net profit margin. Lalu berikutnya kita juga perlu untuk mengetahui perputaran aset kita itu produktivitasnya seberapa jauh sih turnover aset. Ya. Caranya adalah dengan menambahkan keseluruhan aset dibagi dengan menambahkan seluruh aset, kemudian penjualan bersih dibagi aset. Itu dinamakan dengan turnover aset turnover. Ya. Nah, beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Selain hitungan tadi, ini ada beberapa indikator yang bisa untuk menggunakan kinerja keuangan retail. Yang pertama, margin kotor. Nah, di dalam aspek margin kotor itu kita bisa melihat apa saja. Banyak, teman-teman. Persentase margin kotornya berapa? Meningkat atau menurun setiap bulannya. Kemudian kita perlu sekali untuk menganalisis per kategori produknya. Ada tidak penurunan harga karena barang rusak? Maka profit marginnya bagaimana? Lebih baik, lebih buruk, atau tetap dapat margin atau tidak? Lalu cek lagi persediaan barang secara kreditnya bagaimana. Margin kotor, bahkan margin kotor per meter persegi layout yang kita tawarkan itu kita juga bisa menghitung. Lalu aspek yang kedua adalah biaya operasional toko. Cek lagi efisiensinya, biaya tetap sama variabelnya bagaimana, gajinya bagaimana, apakah kita sudah mendapatkan produktivitas karyawan dengan menggaji sekian, apakah ada biaya sewa, depresiasinya ada tidak, listrik, lalu berapa total operasional toko. Yang terakhir adalah lewat margin kontribusi, selisih antara margin kotor dengan biaya operasional. Maka margin kontribusinya berapa? Perbandingan antar toko dan rata-rata perusahaan. Nah, lalu bagaimana melakukan aktivitas kontrol toko? Ini adalah ada beberapa kegiatan yang direkomendasikan untuk melakukan aktivitas kontrol toko. Kenapa aktivitas kontrol toko ini menjadi penting? Karena sangat berhubungan erat dengan keuangan, kinerja keuangan kita. Dan aktivitas kontrol toko ini sangat sensitif atau sangat penting dilakukan untuk perusahaan retail karena produk yang kita jual sebegitu banyak macamnya. Karena produk yang kita jual itu ada berbagai macam ukuran. Karena setiap produk yang kita jual itu berhubungan dengan berbagai macam supplier. Tidak hanya 1 dan 2 supplier. Sebegitu complicatednya, maka kita perlu melakukan audit dan kendali terhadap persediaan. Bagaimana melakukan audit penjualan? Lewat grafik penjualan toko misalnya. Cek lagi penjualannya, cek lagi diskonnya. Sering-sering cek returnya. Apakah ada selisih uang? Kalau ada, berapa persen? Apakah persentasenya masuk dalam nilai wajar? Kemudian rekonsiliasi harian. Kendali awal dan akhir toko. Sampling check. Lalu berikutnya adalah kendali terhadap persediaan. Pada saat penerimaan barang, cek lagi jumlahnya, ragamnya, kondisi. Penyimpanan barangnya dicek juga, kondisi ruang, cara penyimpanan, pengeluaran barang. Ada tidak barang hilang, ada tidak barang rusak. Kalau barang penyimpanannya dan pengeluarannya mencatatnya menggunakan apa? FIFO, LIFO, dan seterusnya. Nah, keuntungan pembuatan grafik penjualan. Jadi ada grafik penjualan yang perlu kita juga buat. Itu kita bisa menentukan fast moving and slow moving. Maksudnya apa? Sebuah produk itu harus kita identifikasi dia termasuk dalam produk yang bergeraknya cepat, fast moving, terjualnya cepat, fast moving, atau slow moving. Otomatis kita harus menyediakan produk yang bersifat fast moving supaya margin perusahaan kita lebih cepat berkembangnya. Modal kita, uang kita, cash flow kita lebih banyak kita pakai untuk persediaan. Kalau kita masukkan dalam slow moving, maka margin kita akan terlambat. Cash flow kita akan terlambat. Produk Pareto, produk paling laku yang menopang hampir keseluruhan penjualan toko. Misal berapa persen keuntungan paling besar dari produk tertentu itu kita harus tahu dan update harga.
Nah, ini adalah sumber modal ya, sumber modal yang bisa kita gunakan ya ketika kita mau membuat bisnis retail, bisa dari pribadi, bersama, dan pihak ketiga. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang kemungkinan kita dapatkan, gitu teman-teman. Ketika kita berkecimpung di bisnis retail, entah itu bekerja, entah itu bisnis, barang menumpuk. Maka bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi kemungkinan barang menumpuk? Dengan tadi, salah satu tipsnya adalah dengan tadi, kita harus membuat satu grafik penjualan, melihat lagi bagaimana flow-nya. Ada beberapa kesalahan yang kemungkinan itu kita lakukan sehingga membuat barang tersebut menumpuk. Kesalahan pertama adalah barang harusnya diretur, tapi tidak kita retur, tidak kita kembalikan. Jadi menumpuk di gudang. Cash flow kita tidak lancar. Kesalahan kedua, barang sudah balik, sudah kita retur, tapi kita tidak catat. Maka keuangan kita juga aneh posisinya. Cash flow-nya juga tidak lancar. Kesalahan ketiga, kita tidak rajin mencatat expired date, ya, kadaluarsanya, padahal barang tersebut harus diretur. Nah, mereka tidak mau terima dong barang yang sudah kadaluarsa. Cash flow kita tidak lancar lagi. Akibatnya apa? Barang menumpuk dan semakin menumpuk di gudang. Ada lagi kesalahan di mana kita tidak mengecek tadi ya teman-teman, tidak mengecek fast moving inventory. Fast moving inventory-nya tuh harusnya tidak boleh kosong dalam bisnis retail kita. Kalau kita tidak rajin melihat turnover inventory, seberapa cepat dia masuk, seberapa cepat dia keluar, kita akan cenderung membeli persediaan banyak tapi malah slow moving. Nah, itu akan membuat margin kita itu tidak aktif meningkat. Nah, ini adalah beberapa tips trik yang sering sekali dialami oleh manajemen bisnis retail. Apalagi retail-retail yang konvensional. Mereka cenderung punya uang berapa, yuk dibelanjakan supaya terlihat penuh persediaannya. Bahkan kadang mereka kurang mengidentifikasi merek apa yang paling laku, atau barang apa yang paling laku, barang apa yang bersifat fast moving. Nah, itu akan mematikan mereka sendiri karena persediaannya tidak keluar. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Semoga ini bisa membantu teman-teman di masa yang akan datang. Terima kasih.